Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk bisa menikmati hari baru, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, baik kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, sehingga kita boleh berjalan menikmati segala berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Filipi pasal yang kedua, saudara, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Buka saudara Alkitab saudara, dan saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyinya saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudaraku, yaitu jadilah pribadi yang mau peduli. Itu yang akan kita renungkan pagi hari ini. Lewat renungan ini, kiranya Tuhan membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang care, yang peduli terhadap sesama. Siapapun yang ada, Tuhan titipkan di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara yang kasih Tuhan, di sebuah toko hewan peliharaan saudara, dipasang sebuah iklan menarik untuk anak-anak yang berbunyi demikian. Dijual anak-anak anjing. Ya, dijual anak anjing saudara. Lalu segera sesudah itu ada seorang anak lelaki yang datang ke toko tersebut, dan dia bertanya kepada pemilik toko itu, "Berapa harga anak anjing yang Anda jual itu?" Dia katakan. Lalu pemilik toko itu menjawab, "Ya, harganya berkisar 30 sampai 50 dolar satu ekor." Lalu anak itu segera merogoh saku celananya dan dia mengeluarkan beberapa keping uang. Dia katakan, "Aku hanya mempunyai 2,5 dolar. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang Anda jual itu?" Lalu pemilik toko itu saudara tersenyum. Lalu dia bersiul memanggil anak anjing-anjingnya. Dan memang tidak lama keluarlah beberapa anak anjing berlari di sepanjang lorong-lorong tokonya saudara. Lalu anak ini memperhatikan semua anak anjing itu. Dan ternyata ada satu anak anjing yang larinya lambat. Dia paling belakang dalam barisan anak-anak anjing yang berlari itu. Lalu si anak lelaki itu langsung menunjuk kepada anak anjing yang paling belakang itu saudara, yang tampaknya seperti mengalami kecacatan saudara. Itu yang kelihatan, seperti anak anjing yang belakang itu cacat. Dan ketika anak anjing itu mendekat, anak itu pun bertanya, "Kenapa dengan anak anjing ini, Pak?" Dia katakan. Lalu pemilik toko itu yang menjelaskan bahwa sesungguhnya anak anjing itu dilahirkan mempunyai kelainan di pinggangnya, sehingga hal itu membuat anak anjing ini menjadi cacat untuk seumur hidup saudara. Ada kelainan ketika dia lahir, dia katakan. Lalu anak lelaki itu pun saudaraku, dia langsung bergembira, dia langsung senyum. Lalu dia berkata, "Kalau begitu aku beli anak anjing cacat ini, Pak." Langsung dia katakan seperti itu.
Mendengar itu pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang cacat itu. Jika memang engkau mau, aku memberikannya kepadamu secara gratis. Tapi jangan beli, dia katakan. Tetapi anak itu menjawab, saudara, dengan tegas dia katakan, aku tidak mau kalau kamu memberikan anak anjing itu secara gratis kepadaku, Pak. Karena meskipun ia cacat, ia tetap mempunyai harga yang sama dengan anak-anak anjing yang lain itu. Dia katakan, aku akan bayar penuh. Walaupun sekarang aku hanya mempunyai $2,5, tetapi yakinlah, Pak, berikan anjing ini kepadaku dan aku akan cicil harganya sampai lunas kepada Bapak. Lalu pemilik toko itu katakan, namun dia katakan, jangan kau beli anak anjing itu karena dia tidak bisa berlari, nak. Dia katakan, dia juga tidak bisa melompat dan dia juga tidak bisa bermain-main seperti anak anjing lain. Lalu untuk apa yang kau membeli itu? Lalu saudara, anak lelaki itu pun terdiam sejenak. Lalu dia dengan pelan dia menarik ujung celana panjangnya, dan ternyata saudaraku, di balik celana panjang itu tampaklah bahwa kedua kaki anak lelaki itu adalah cacat, saudara. Ya, sepasang kakinya adalah cacat. Lalu ia menatap pemilik toko itu, dia berkata, saudara, dia katakan, Tuan, dia katakan, Pak, lihatlah, aku ini pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku pun tidak bisa melompat-lompat, bermain-main sebagaimana anak lelaki lain. Oleh karena itu, aku tahu bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya seperti saya, dia katakan, saudara. Seketika itu juga, saudaraku, pemilik toko itu menggigit bibirnya. Dia meneteskan air mata. Lalu dengan senyum ia berkata kepada anak itu, aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai majikan sebaik engkau, nak. Dia katakan. Lalu dipeluk anak itu, dan anjing itu pun diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang sudah dikatakan oleh anak tersebut, saudara. Dia akan melunasi secara cicil. Itu kisah, saudara. Ini cerita, saudara, yang kalian dapat menggugah hati kita. Yakinlah bahwa di hadapan Tuhan, saudaraku, kita semua sama. Dan Tuhan tidak pernah melihat dan menilai kita dari aras atau fisik kita, penampilan luar kita. Tetapi Ia sungguh mau melihat hati kita, saudara. Tuhan ingin melihat hati kita. Ketika Tuhan melihat hati kita, apa yang Dia lihat? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya ingin katakan kepada kita pagi hari ini, milikilah hati yang baik, saudaraku. Milikilah hati yang peduli. Milikilah hati yang penuh dengan kasih. Mari, saudaraku, seperti hati Kristus yang dikatakan dalam pembacaan kita hari ini, yang walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita. Dia tidak mempertahankan dirinya. Dia memiliki hati yang terbuka, hati yang care, hati yang peduli, hati yang penuh dengan kasih. Mari, saudaraku, ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan kepedulian kita saat ini. Apakah itu pasangan kita, apakah itu anak-anak kita, apakah itu keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, anggota jemaat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat sesama kita itu sebagai saudara yang setara di hadapan Tuhan. Ya, jangan pernah menganggap mereka rendah. Jangan menganggap mereka hina hanya karena mereka memiliki kekurangan, hanya karena mereka memiliki keterbatasan baik secara fisik, secara mental atau apapun, atau secara materi. Hargai mereka, saudaraku. Kasihi mereka. Topang mereka dengan kepedulian hati yang mengasihi seperti Kristus, saudara. Pedulilah selalu kepada mereka. Sehingga dengan demikian, saudaraku, akan banyak orang yang akan menikmati kasih Tuhan ketika kita peduli seperti Kristus yang lebih dulu telah peduli kepada kita. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah, jadilah pribadi yang mau peduli.
peduli terhadap sesama, peduli kepada orang yang berkekurangan, peduli kepada orang yang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan banyak lagi yang kita harus kasihi, kita peduli dalam hidup ini, saudaraku. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mari saudaraku, setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kelemahan, keterbatasan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, ketika kita melihat saudara kita dari hati kita, maka hati yang penuh dengan belas kasihan, kepedulian itu akan membangkitkan rasa persaudaraan dan membangkitkan persekutuan yang baik sebagai sesama anak-anak Tuhan. Itulah yang kita renungkan pada pagi hari, saudaraku. Jadilah pribadi yang mau peduli. Jadilah pribadi yang selalu mau memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, seperti Kristus telah mengasihi kita. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Berkatilah setiap kami mendengarkan firman ini, yang mendengarkan renungan ini, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang mau peduli terhadap sesama kami. Ada banyak orang-orang sekeliling kami yang memiliki keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Biarlah Tuhan membantu kami supaya kami memiliki hati Tuhan yang mau memperhatikan mereka, yang mau peduli dan mengasihi mereka. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang sedang berduka dihiburkan Tuhan hari ini. Juga hamba doakan ya Tuhan saat ini untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Beberapa anak Tuhan saat ini Tuhan sedang berjuang karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon kepada-Mu Tuhan, bantu mereka, berkati mereka, pulihkan mereka dalam nama Tuhan. Juga hamba doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang mencari jodoh, yang mengharapkan keturunan, kiranya mereka pun ditolong dan diberkati Tuhan. Hamba doakan juga saat ini anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Bantu mereka untuk melihat rencana Tuhan melalui pendidikan mereka. Berkati juga umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun, karena mereka menemukan berkat rezeki yang baik, karena mereka mengalami kasih Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah yang Tuhan beri kepada mereka hari ini. Ajar mereka untuk bersyukur. Masih banyak umat Tuhan pagi ini yang mengharapkan anugerah Tuhan memimpin hidup mereka hari ini. Hamba doakan mereka dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran juga berharap saudara bahwa saudara akan membantu kami untuk membagikan, men-share renungan ini supaya ada banyak orang bisa menonton saudaraku, dan mereka juga boleh diberkati. Jangan tahan renungan ini hanya di tangan saudara, karena ada banyak orang yang mau diberkati Tuhan oleh renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Forza Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.